Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Setelah kita selesai beberapa kali pertemuan membahas tentang amalan-amalan yang Allah balas sesuai dengan amalan tersebut, dan kita sudah bahas 10 perbuatan yang dibalas persis seperti perbuatan tersebut. Yang suka membongkar aib, maka dia akan dibongkar aibnya. Yang menyiksa rakyatnya, dia akan disiksa oleh Allah, dan seterusnya. Mulai subuh hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, dan kita insyaAllah untuk beberapa pertemuan kita akan membahas tentang golongan-golongan yang mendapatkan azab kubur dan dosa yang mereka lakukan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditemukan bahawa ada 10 golongan orang yang dipastikan oleh Allah dan Nabi akan mendapatkan siksa kubur. Namun sebelum itu, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, masalah siksa kubur adalah masalah yang gaib. Salah satu tanda keimanan adalah percaya kepada yang gaib. Allah menyebutkan di awal ayat Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu tanda bahawa kita ini beriman, kita percaya kepada yang gaib, walaupun itu tidak nampak. Surga tidak nampak, neraka tidak nampak, malaikat kita tidak tahu bagaimana model bentuknya, Allah pun Tuhan kita tidak pernah melihatnya. Namun semua itu wajib kita percaya selama ada dalil-dalil yang menerangkannya. Itulah ujian iman, percaya pada yang gaib. Bagi orang-orang yang punya pemahaman skeptis, artinya dia tidak percaya kecuali setelah melihat di depan mata, maka kesesatan biasanya hinggap di diri mereka. Orang-orang di negara-negara barat itu paling banyak berpemahaman ateis, tidak mau percaya tentang adanya hari akhir, hari kebangkitan, tidak percaya akan adanya Tuhan. Alasannya satu, tidak bisa dibuktikan. Kita dalam Islam membuktikan adanya Allah. Allah suruh lihat sekeliling kita. Itu salah satu pembuktian kauniyah. Lihatlah pepohonan, lihatlah pegunungan, lihatlah ciptaan-ciptaan. Tidak mungkin ada yang bisa berdiri dengan sendirinya kecuali dengan ciptaan Allah. Nah, ini contoh. Jemaah melakukan Allah, begitu pula siksa kubur. Setelah kita menghadapi sakaratul maut, disitulah terakhir kita bersama dunia kita. Disitulah terakhir kita disibukkan oleh dunia.
Setelah itu kita tidak lagi memegang komputer, kita tidak lagi memegang kertas. Bahkan jenazah kita makin hari ke hari dilupakan oleh keluarga kita sendiri. Di hari pertama pun nama kita sudah tidak dipanggil, tapi kemana-mana cuma dipanggil, bawalah mayat itu, bawalah jenazah itu, tidak lagi dipanggil nama. Hari-hari berikutnya teman-teman kita yang mengatakan cinta, rindu, mereka telah berada di kedai-kedai kopi, kembali mereka bercengkrama dan tidak lagi menyebut nama-nama kita. Maka kemanakah kita setelah itu? Keluarga kita jangan fikir selama-lamanya akan mengenang kita. Foto kita pun kadang-kadang tidak lagi dipajang untuk mengingat-ingat wajah kita. Mungkin istri kita sudah ada yang melamarnya, bahkan sudah menikah lagi. Anak kita sudah memanggil papa kepada orang yang baru. Tinggallah kita. Di manakah kita tinggal? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut tempat tinggal kita fase ketiga setelah alam dunia. Jadi fase pertama kita, ini fase keempat bahkan. Ya, kalau dalam surat Al-Insan Allah katakan fase pertama itu kita berada di tempat yang tidak ada namanya. Hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Ada suatu zaman, suatu masa, kata Allah, manusia itu berada pada suatu tempat lam yakun mazkura, tidak ada namanya. Berarti kita ini masih ada di satu tempat yang mungkin di sisi Allah disimpan dalam satu gudang, ya, tentang catatan kita, nama kita, tapi belum dimasukkan ke dalam alam rahim. Mungkin di Lauhul Mahfuz, tapi Allah menyebutkan alam itu tidak ada namanya. Lalu baru fase kedua dimasukkan ke alam rahim. 9 bulan kita bertahan di alam rahim. Fase ketiga baru lahir ke atas dunia. Nah, di atas dunia, kata Abu Hurairah, kalau umat Muhammad hanya berada di antara 60 sampai 70 tahun saja lamanya. Hanya 1-2 yang Allah beri bonus bisa mencapai 80, 90. Mendekat kiamat, semakin banyak yang meninggal dalam keadaan tiba-tiba dan tidak berumur panjang. Dan masuklah kita setelah sakaratul maut ke dimensi yang keempat. Jadi dulu waktu kita lahir dari alam rahim, kita pun dalam keadaan tiba-tiba sudah terbuka mata, sudah berada di alam yang berbeda. Alam rahim kita berada di dalam 3 kegelapan. Dalam surat Az-Zumar disebutkan min ba'di dhulumat fi sulusi dhulumat. Kita ini berada dalam 3 kegelapan, ya, berada dalam 3 membran, ya. Dan kita dikirimkan makanan melalui plasenta. Jadi kita dalam keadaan gelap terus-terusan. Begitu meninggal, masuk kembali ke alam yang gelap, ya. Dan gelap itu disebut dengan alam kubur, yaitu yang kita maksud dengan bahasa alam kubur adalah sepetak lubang yang berukuran mungkin 1,5 meter. Disitulah jasad kita disimpan. Dan sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut keterangan Allah, Nabi dan ditafsirkan oleh para ulama, itu hanya tempat untuk menyimpan jasad. Ruh kita dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ketika dicabut melalui ubun-ubun, mata kita melihat ke arah ubun-ubun. Makanya rata-rata orang meninggal matanya membelalak ke atas mengikuti ruh, yattabi'ur ruh, kata Rasulullah. Maka sunnah ketika kita mengunjungi orang meninggal pertama sekali dan ahli keluarga itu untuk menutupi mata ruh, karena ruh menutupi mata mayat, karena mayat mengikuti ruh. Maka mata kadang-kadang terlihat ke atas, dia melihat ruhnya terbang. Ruh itu kemudian menghadap Allah, walaupun tidak bertemu langsung, karena bertemu langsung itu nanti di dalam surganya Allah.
Dalam hadis panjang riwayat Ahmad bin Hanbal sebutkan, setelah ruh bertemu Allah, kemudian ruh dicampakkan kembali ke dalam dunia, ke alam dunia. Lalu kemudian sebelum dikuburkan jenazah itu, ruh mendampingi jenazah. Rasulullah yang mengatakannya. Kata Rasulullah, ketika peti mayat diangkat, kalau ruh itu orang yang saleh, maka dia akan berteriak, qaddimuni, qaddimuni, bawalah aku segera. Nepeplung-lung, kata ruh. Kalau orangnya orang saleh. Kenapa dia mengatakan itu? Dia ingin istirahat segera. Yang kedua, dia ingin segera mendapatkan janji Allah. Dia sudah lelah di dunia untuk menunaikan ketaatannya pada Tuhannya. Dia ingin segera mendapatkan janji. Dia lelah melakukan salat 5 waktu sehari-hari dia lakukan, datang dari tempatnya dalam keadaan terik matahari, dia tetap melakukan jamaah. Di malam hari dia bangun untuk melakukan qiyamul lail. Senin Khamis dia bertahan untuk tidak makan dan minum. Kadang-kadang ayyamul bid dia tambahi. Lalu hartanya sebahagian diberikan kepada orang-orang yang Allah tunjuk, padahal gaji itu gajinya, keringatnya, tapi dia berikan kepada orang yang Allah minta untuk diberikan. Lalu dia bertahan untuk mengabdi kepada anak dan isterinya. Kalau seorang isteri bertahan bersabar di balik kekerasan suaminya, anak-anak berbakti ke orang tuanya, semua lelah. Orang saleh itu lelah di dunia. Dan mereka ketika sudah dijanjikan Allah tadi, ketika bertemu dengan suara Allah, Allah katakan bahawa ini ahli surga. Disitulah dia berharap segera jenazahnya dibawa agar dia segera mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah? Nabi yang mengatakannya. Nanti malaikat akan bertanya 4 pertanyaan. Pertanyaan anak TK, bukan pertanyaan anak kuliah, pertanyaan anak TK. Tapi bisa jadi profesor doktor pun tidak bisa menjawabnya kalau profesor doktor tidak pernah berjamaah ke masjid-masjid. Dan setelah jawaban itu selesai, kemudian selamatlah dia. Hanya itu ujiannya. Tidak ada tes berkali-kali sampai pantohir yang terakhir. Tidak ada. Tes ini, tes berkas, tes kesehatan, tes BKD, entah apa-apa istilahnya. Tidak ada. Setelah itu mulailah janji Allah ditunaikan. Dikirimkanlah makanan dari surga, dikirimkanlah minuman dari surga. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian dikirimkanlah kasur dari surga. Lalu kemudian dia menikmati semua itu sambil menunggu tiupan sangkakala yang akan menenggelamkan semua bumi dan dunia. Lalu kemudian dihadirkan satu makhluk indah sekali, wangi sekali, tampan sekali. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Man anta? Dalam hadis sebutkan begitu. Lalu makhluk itu bertanya, ana amaluka salih fid dunia. Aku adalah amal salihmu di dunia. Dialah yang menemaninya sampai tiupan sangkakala. Isteri tidak ada di samping, anak melupakan kita, bahkan sudah bagi-bagi warisan, bahkan sudah menikmati mobil yang kita beli, padahal kita yang cari. Bahkan tidak terucap kalimat Rabbighfirli untuk kita. Satu-satunya yang paling setia hanya amal kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kita hidup. Apakah itu dinamakan alam kubur? Para ulama mengatakan berbeda. Alam kubur, alam tempat diletakkannya casing kita, iaitu jenazah kita. Sepetak tanah yang digali itu kuburan. Tapi sebenarnya kita tidak lagi tinggal di situ. Kita tinggal di alam yang baru yang bernama barzakhun. Maka disebutkan barzakhun la yabghiyan. Alam barzakh itu, barzakh artinya pagar atau penghalang, dan itu adalah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi ketika kita di alam barzakh, kita bisa menikmati pemandangan surga, pemandangan neraka, tapi terbatas, hanya bisa lihat. Kalau mau masuk, proseduralnya adalah tunggu terjadi kiamat. Disitulah alam kita antara dunia dan akhirat, maka disebut barzakh.
Jemaah maka Allah hidup di situ, kata para ulama, ketika melihat ayat dan hadis Nabi SAW, itu hidup normal. Makanya ada hadis yang menyebutkan setiap petang, setiap pagi dan petang, orang-orang yang ahli surga, ini belum masuk surga tapi sudah dapat kartu rekomendasi untuk masuk surga, sudah dapat kartu dari Allah, ni ahli surga, mereka dikumpulkan sesama ahli surga. Padahal tadi kuburan kita bisa jadi kuburan di Kalibata, Jakarta, bisa jadi bahkan kita mungkin bisa jadi dikuburkan di samping kuburan Cina, mungkin yang Buddha, yang Kristen, bisa jadi di Jakarta. Untuk dapat sepetak tanah, beli tanah kuburan. Bisa jadi kita dikuburkan di samping orang yang meninggal karena ditembak sabu-sabu. Bisa jadi kita dikuburkan di samping para orang-orang yang pelaku maksiat. Tapi ketika masuk ke alam barzah, lalu kemudian Allah menyatukan dengan orang-orang saleh. Apa kata Nabi? Setiap pagi dan petang, orang-orang saleh di alam barzahnya akan dinampakkan Allah pemandangan surga. Jadi tontonannya adalah surga. Begitu dibuka penghalang untuk melihat surga, maka semua mereka berteriak ketika melihat keindahan surga. Apa teriakannya? Kata Rasulullah, ya Allah, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat. Kenapa minta percepat kiamat? Karena sudah tidak sabar ingin menikmati indahnya surga yang tidak pernah terlintas oleh mata, tidak pernah dilihat, tidak pernah diraba, bahkan tidak pernah didengarkan, tidak pernah untuk terbayang pun. Karena kata Nabi, apapun yang kita bayangkan pasti salah tentang surga. Kita membayangkan kecantikan bidadari, pasti salah, pasti salah. Disitulah mereka rindu, ahli-ahli surga rindu. Maka mereka semua berteriak, percepatlah, percepatlah kiamat ya Allah. Hai kamu tenli. Itu salah satu daripada keindahan yang Allah berikan untuk mereka. Kita di dunia saja Bapak Ibu, ini akhir bulan misal contohnya, dompet kosong, kita bawa isteri jalan-jalan di mall, dia lihat macam-macam barang, pasti dia berdoa, ya Allah percepatlah gajian, ya Allah percepatlah gajian, ya Allah. Karena dia tidak sabar ingin bisa membeli barang-barang yang dia lihat. Apalagi kalau kita melihat keindahan surga. Lalu kemudian kelompok yang kedua, kata Rasulullah, dikumpulkan sesama ahli maksiat. Jadi walaupun dikuburkan di mana-mana, walaupun ada yang tidak dikuburkan, meninggal di lautan, meninggal di atas pohon, tersangkut di mana-mana, mungkin bahkan tidak ditanam, tapi mereka tetap mendapatkan alam ini. Walaupun jasad mereka tidak dimasukkan ke dalam sepetak tanah tadi, mereka masuk ke alam barzakh. Yang ahli maksiat dikumpulkan bersama ahli maksiat. Lalu kemudian Allah putar filem untuk mereka, dibukalah gerbang, nampaklah pemandangan neraka. Begitu melihat neraka dan mereka melihat dahsyatnya neraka dan siksanya, mereka semua berteriak. Apa teriakan mereka? Ya Allah, jangan buat kiamat. Ya Allah, jangan sampai buat kiamat. Kenapa begitu? Karena di alam barzakh saja, atau di alam kubur bahasa kita lebih mudah, itu saja mereka mendapatkan pemanasan siksa. Apalagi kalau terjadi kiamat, maka mendapatkan siksa benar-benaran. Yang azab kubur saja tidak tahan, apalagi sampai masuk ke dalam neraka Allah. Maka semua mereka bermohon-mohon, ya Allah jangan buat kiamat, jangan buat kiamat. Nah jemaah maka Allah, hadis-hadis menunjukkan bahawa azab kubur itu nyata, azab kubur itu ada. Karena ada sebahagian yang berusaha mengingkari tentang adanya azab kubur. Jadi mereka memakai logika dengan mengatakan bahawa pandai mungkin azab kubur, mana mungkin ada azab kubur, kata sebahagian mereka. Kita ini kan belum divonis. Ini alasannya. Kita kan belum divonis apakah kita neraka atau surga. Nanti divoniskan yaumul hisab. Sedangkan yaumul hisab terjadi setelah azab, setelah alam barzah. Bagaimana mungkin memvonis orang yang belum, bagaimana menyiksa orang yang belum divonis salah atau benarnya? Ini anggapan mereka. Padahal dalil-dalil menunjukkan bahawa yaumul hisab itu bukan hari untuk memvonis. Yaumul hisab itu bukan hari untuk mengadili tentang apakah kita benar salah,
ataukah kita memang orang yang melakukan kebenaran. Bukan itu kata hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yaumul hisab itu untuk apa? Hanya li'alla yakuna hujjah. Di situ Allah hanya ingin menampakkan bahawa kita benar-benar ahli neraka. Allah tampakkan semua klip video yang ada di dunia tentang kita pernah melakukan maksiat dan belum pernah bertaubat, tentang kita pernah berzina jam sekian, menit sekian, detik sekian, dan sampai meninggal tidak taubat. Allah tampakkan klipnya, lalu kita tidak bisa mengingkarinya. Itu hanya hari untuk menampakkan, tapi bukan untuk bertanya seperti pengadilan hari ini, menghadirkan saksi ahli lalu bertanya sampai Allah kemudian mungkin akan dirasa oleh orang-orang itu, mereka merasa Allah ragu-ragu memberi keputusan. Tidak, semua kita sudah ada vonis ketika sakaratul maut. Kita sudah tahu kita ahli neraka atau surga, sudah tahu ya. Bahkan sebelum meninggal pun orang-orang yang tidak salat hari ini, coba tanya kepada orang yang tidak salat, kamu kalau meninggal kira-kira surga apa neraka? Pasti nuraninya mengatakan, hai neraka, cuma baiknya berdoa lagi nya. Kan begitu kata mereka. Mereka masih hidup saja sudah tahu kalau meninggalkan solat itu neraka. Jadi jemaah menekan Allah, azab kubur itu nyata dan ada, dan itu disebutkan dalam banyak dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kita ini akan ada azab, orang-orang kafir mendapatkan azab 2 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanu'azibuhum marratain, kami azab mereka 2 kali, kata Allah. Summa yuradduna ila azabin azim, barulah mereka akan disiksa dengan sepedih-pedihnya. Azab 2 kali mana? Kata ulama, yang pertama yang maksud Allah adalah azab kubur. Kali kedua baru azab neraka. Di sanalah mereka mendapatkan siksa yang begitu dahsyat. Dalam surat yang dibacakan oleh imam tadi, Allah juga menyebutkan dalam surat As-Sajdah bahawa azab bagi orang kafir minal azabil adna dunal azabil akbar. Ada azab yang di atas dunia, yaitu azab yang bukan di atas dunia, ada azab yang rendah dan ada azab yang besar. Azab yang rendah tadi apa? Di alam kubur. Sedangkan azab yang akbar adanya di neraka Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berdoa untuk memohon perlindungan dari azab kubur. Sampai selesai salam, sampai ketika sebelum salam, Rasulullah selalu meminta kita untuk berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, kata Rasulullah. Itu Rasulullah suruh berlindung dari azab kubur dengan dalil-dalil yang sahih, menunjukkan apa? Adanya azab kubur, adanya azab kubur. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meragukan bahawa kita ini diancam oleh Allah dengan adanya azab kubur. Dan begitu banyak dalil-dalil yang menyebutkan itu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seandainya aku tidak melihat bahawa kalian saling menguburkan, kalau bukan karena kalian saling tolong-menolong menguburkan jenazah sahabat kalian, kata Rasulullah, maka aku memohon kepada Allah untuk memperdengarkan azab kubur. Ini hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah sengaja meminta supaya tidak diperlihatkan dan tidak diperdengarkan azab kubur, karena kalau diperdengarkan azab kubur, kita tidak lagi mau menolong sahabat kita yang meninggal dunia untuk dikuburkan. Sebutkanlah misalnya contoh pengalaman sekali saja. Ketika ada sahabat kita di kampung yang mungkin tidak pernah solat, ketika kita masukkan ke liang kubur, tiba-tiba terdengarlah suara persiapan untuk menyiksa, maka itu akan menimbulkan rasa takut. Otomatis orang kedua di kampung itu kita tidak berani tanam lagi. Jadi ditutup suara siksa azab kubur oleh Allah agar kita masih terus melanjutkan untuk saling menolong memakamkan saudara kita, agar tidak timbul rasa takut. Jangankan hari ini suara siksa kubur, Bapak Ibu maka Allah, baru-baru ini salah satu jenazah COVID
Silakan lihat tayangannya di YouTube. Ya, heboh di Jawa Tengah kalau saya tidak salah, heboh ketika ditanam jenazah COVID di malam hari sekitaran pukul 10 oleh sekitar beberapa orang perawat. Ya, cuma satu orang yang perempuan. Tiba-tiba terdengar di tengah-tengah area pekuburan itu, dalam tayangan video itu terdengar ada suara perempuan cekikikan, mirip seperti suara kuntilanak. Padahal mereka yang di lapangan tidak mendengarkannya. Si perempuan tadi yang bersama rombongan juga tidak bersuara apa-apa. Dia cuma diam saja karena proses sedang menanamkan jenazah COVID di malam hari. Gara-gara suara itu saja heboh. Orang sudah tidak berani lagi menanamkan saudaranya. Itu bahkan bukan suara azab kubur. Bagaimana kalau muncul suara azab kubur? Makanya Rasulullah mengatakan azab kubur itu tidak bisa didengarkan oleh jin dan manusia. Yang bisa mendengarkannya hanya binatang. Maka semua binatang yang melewati kuburan yang sedang diazab, mereka tahu, mereka melonglong, mereka menangis, ayam berteriak. Itu akibat mendengarkan azab kubur. Dan kita ini ditutup oleh Allah pendengaran kita untuk tidak mendengarnya, agar kita melanjutkan amal bukan gara-gara suara azab kubur, tapi karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan azab kubur yang pedih, dan insya-Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kabarkan golongan mana saja yang akan mendapatkan azab kubur itu. Mungkin termasuk amalan-amalan harian yang kita lakukan. Berhati-hatilah meninggal dalam keadaan melakukan amal tersebut. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang karena singkatnya waktu kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.